Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalati dinil qawim. Amma ba'du. Hadratal kurama al-fudala para alim yang saya muliakan, al-akhos akhil karim Al-Ustadz Amin Zubaidi, yang saya hormati Pak Ustadz Ilzam, Pak Ustadz Solehan, Pak Ustadz Nadim Makari, Nadim ya, yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa hadir di sini atas kehendak Allah. Kita duduk di majelis untuk tholabul ilmi. Ini adalah majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dan ditetapkan iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamu semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pelita jagat yang sanggup memberikan syafaat pada hari kiamat, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini kita hidup di dunia. Dunia ini dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini adalah diciptakan untuk kamu manusia. Jadi dunia ini diciptakan untuk manusia. Apapun yang ada ini memang untuk manusia. Makhluk-makhluk selain manusia diciptakan untuk kamu, untuk manusia. Ada wedhus, sapi, bebek, kemudian tumbuh-tumbuhan, semuanya itu berkhidmat untuk manusia. Allah spesialkan penciptaan manusia dan semuanya melayani manusia. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Nah, sedangkan kamu manusia diciptakan itu bukan untuk dunia, tapi kita diciptakan adalah untuk akhirat. Maka jangan dunia menjadi orientasi hidup, menjadi tujuan utama hidup kita. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam atau ladang amal bagi kita, untuk nantinya manusia diciptakan adalah untuk akhirat. Oleh karenanya di dunia ini banyak sekali yang terjadi pada diri kita, semuanya adalah sebagai ujian bagi kita manusia. Siapa yang lulus dari ujian itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan, dan nanti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyikapi hidup di dunia ini kadang-kadang ya, yo ono wong sing sedih, ada yang senang, ada yang kerjanya kerja dagang, ada bertani. Semuanya itu adalah semata-mata untuk menjadi ladang, sehingga nanti dalam kehidupan selanjutnya akan menjadi orang yang beruntung. Maka ketika dunia ini menjadi yakin diri kita bahwa dunia ini adalah tempat ladang beramal, kadang-kadang ada yang bosan dengan kehidupan dunia, sumpah gitu. Dalam hal ini Imam Ibnu Athaillah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, mata auhasaka, kapan-kapan gersahake sapa Allah ing sira min khalqihi, saking makhluki Allah, fa'lam mongko ngertiya sira annahu sak temene Allah iku yuridu ngersakake sapa Allah
ayat taha ingin membuka sapa Allah laka maring sira babal ungsi ing lawangi ayem bihi kelawan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuatmu gersah di hati. Gersah itu apa ya? Gundah. Gundah atau bosen. Bosen membosankanmu dari makhluk-makhluk. Di dunia kok rasanya gersah, sumpek, bosen. Maka sesungguhnya itu Allah sedang menghendaki kamu untuk merasa nyaman dengan Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita di dunia ini rasanya kok sumpek, mumet, bosen, gersah kepada makhluknya, sesungguhnya Allah itu sedang menuntun kita untuk merasa nyaman, merasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang banyak dirasakan oleh orang-orang yang memang menghendaki dekat kepada Allah. Ketika ada suatu masalah barangkali itu kemudian kembali kepada Allah, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala berikan nur ketentraman sehingga masalahnya diberikan oleh Allah, masalah yang bisa dilewati dan hasilnya menjadi orang yang makin dekat kepada Allah. Maka hikmah dari situ kadang-kadang ya kita itu memang dunia ya, bosan itu ada kalanya karena sebabnya sudah jenuh kan itu. Jenuh dengan dunia ini. Kok ngene urip ya. Akhirnya mendekat kepada Allah saja. Tapi ada yang memang dunia ini bukan kok jenuh bosan, tapi memang diuji oleh Allah dengan satu masalah kan gitu. Jadi senang banget dengan dunia ini, tapi dipaksa oleh Allah sehingga nggak nyaman hidup di dunia. Entah itu masalah kehidupan dengan orang lain, masalah-masalah saling menyakiti, atau bisa jadi urusan-urusan ekonomi, atau urusan anak istri dan sebagainya, menjadikan orang itu kok rasanya nggak nyaman itu. Kemudian larinya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, wah mendekat saja kepada Allah. Nah, itu sebenarnya memang Allah berkehendak untuk menjadikan kita itu orang yang bahagia. Tapi bahagianya bukan karena urusan-urusan yang dilewatinya dengan gak bahagia itu tadi. Maka kadang-kadang kita itu kepada sesama makhluk itu saking senangnya diuji oleh Allah, disenangi orang lain. Kadang itu melalaikan kita kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan isi hatinya men ketok keren, supaya dipuja-puja dan sebagainya. Sementara orang-orang yang diuji oleh Allah kadang-kadang dibenci makhluk, kan begitu. Nah, maka Nabi Yusuf itu sudah pengalaman. Beliau ini kalau di banyak orang yang senang, beliau sedih. Wah, gawat ini. Karena pengalaman beliau ketika disenangi orang itu malah jadi masalah kan gitu. Ketika beliau masih bersama dengan ayahnya, itu ayahnya seneng sama Nabi Yusuf, sehingga kakak-kakaknya iri. Akhirnya Nabi Yusuf diireni, dibenci sama kakak-kakaknya, dan berakhir dimasukkan ke dalam sumur. Nah, begitu juga ketika di Mesir, ketika sudah menjadi anak angkatnya Kitfirul Aziz ya, pejabat di Mesir itu, beliau disukai oleh istrinya Kitfir, kemudian juga oleh wanita-wanita Mesir yang diundang oleh istrinya Kitfir itu, dan mereka itu senang sekali dengan Nabi Yusuf. Maka akhirnya diancam oleh istri Kitfir itu, kamu tak penjarakan nanti kalau nggak mau menuruti keinginan, kan begitu. Maka beliau katakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih senang, lebih aku sukai daripada saya menuruti keinginan mereka itu. Menuruti keinginan mereka artinya kan maksiat jadinya kan. Nah, maka inilah Nabi Yusuf. Jadi disukai orang ini malah nggak senang, karena kadang-kadang yaitu disukai itu akan melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu
bagaimana ketika kita Allah Subhanahu wa taala membuat hati gundah gulana, membuat hati kita ini gersah dengan urusan-urusan makhluknya Allah, maka itu tandanya Allah sedang menuntun kita untuk membuka pintu daripada kebahagiaan kita bermesraan dengan Allah. Kalau sudah bermesraan, itu tadi yang disampaikan Ustadz Amin kan, Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan, nah itu tadi baca Quran sehari 2 kali khatam, kan itu. Kalau kita kan 2 juz saja sudah keren kan itu. Ternyata beliau ini 60 kali khatam, berarti sehari 2 kali. Sehari 2 kali khatam. Kita itu kalau sehari nggak bisa ya 1 khatam ya. Bacanya aja gerundal dulu. Kalau yang hafid ya bisa itu. Tapi itu aja berarti. Nah, itu asyik begitu. Ada ulama-ulama yang sholat kayak cucu Rasulullah SAW itu sehari semalam 1000 rakaat, kan begitu. Aktif itu Imam Zainal Abidin ya, 1000 rakaat tiap hari. Orang kok kalau tok bukan, tapi memang tiap hari beliau sholat 1000 rakaat. Ini sudah asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi tujuan hidupnya adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang dunianya sudah bikin mules, dunianya sudah bikin capek, kan itu. Wah, ini capek dunia. Maka kadang-kadang diuji dengan capek dunia, kok kembalinya kepada Allah. Wah, itu adalah keberuntungan besar, dan itu jalannya Allah menuntun kita. Orang-orang yang sudah seperti ini, maka para sahabat itu ketika diuji oleh Allah, ada sahabat Abu Umamah itu kan datang ke masjid, maka ketika waktu mungkin jam-jam 10 itu siang, Rasulullah datang ke masjid, tanya, wahai Abu Umamah, ma ro'ani, saya itu kok melihat kamu itu kok di masjid itu ngapa? Padahal ini kan nggak waktunya sholat, kok duduk-duduk leyeh-leyeh. Maka beliau menjawab, ya Rasulullah, saya itu sedang pusing, saya itu di rumah dikejar orang nagih hutang itu. Jadi makanya saya ke masjid itu biar aman ya Rasulullah. Oh ya. Maka baginda katakan, maukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang kamu mengamalkan ini, insya Allah urusannya selesai. Ya, tentu saja mau ya Rasul. Maka dikasih doa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kira sudah hafal kabeh ya doanya ya, karena langganan. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi, dari kesusahan, wal hazan, dan kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari lemah dan malas. Wah, ini penyakit malas ini kan penyebab gagal dunia akhirat ini. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat pengecut, wal bukhl, dan pelit. Jadi kita ini jangan sampai pengecut dan pelit, berani dan lomo, kan itu. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal, dan saya mohon perlindungan kepadamu dari terlilit hutang, min ghalabati dain wa qahrir rijal, dan memaksanya seseorang, ditagih, dipaksa. Wah, ini mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari itu. Pagi amalkan, sore amalkan. Maka setelah itu Abu Umamah menyampaikan bahwa setelah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau kemudian diselesaikan oleh Allah masalahnya. Kalau Abu Umamah sekali aja selesai kan. Kalau kita kadang-kadang perlu diulang-ulang. Kalau cuma sekali kayaknya belum masuk doanya itu kita.
nggak apa-apa. Ditambah, saya kalau pagi misalnya 3 kali, sore 5 kali, biar lebih masuk hati kita, ya nggak apa-apa kan gitu. Nah itu kan ajarannya nggak ada disebutkan berapa, maka kita juga nggak menentukan berapanya. Yang jelas kita ada masalah, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka pintu asik, pintu kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan rasa ayem dan bahagia. Kalau kita sudah ada di dalam hati kebesaran Allah dan juga bukan kebesaran makhluk-makhluknya tadi, maka insya Allah apa yang kita amalkan, semakin diamalkan semakin nikmat. Baca Quran semakin dibaca semakin nikmat, semakin lezat, kan begitu. Dan jaminan itu, kalau makin lezat, makin nikmat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kita akan menjadi banyak. Bahkan dunia ini nggak begitu iman-iman kita melepas. Kita kan senangnya kalau dunia itu dapat, kadang ngasih itu iman-iman. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang sudah memang keyakinannya betul kepada Allah, sampai ada sahabat yang menyembelih seekor kambing, ya kan? Kambing, kepalanya dimasak dan kemudian dikasihkan kepada tetangganya. Maka dengan masakan kepala kambing itu tetangganya, wah Masya Allah, senang sekali ini ada kepala kambing datang. Tapi tetangga sebelah saya itu kayaknya lebih jarang makan kambing, lebih baik saya kasihkan mereka saja. Nah, akhirnya diantar ke tetangganya lagi. Yang tetangga yang ketiga ini juga sama mikirnya, ini senang sekali kepala kambing, tapi enaknya tetangga sebelah kanan saya itu saya kasih ini aja, karena mungkin dia lebih senang juga. Akhirnya daripada saya nikmati sendiri, tak kasihkan tetangga. Yang ketiga pikirannya sama, sampai ke yang keempat begitu, kelima begitu, keenam, sampai yang ketujuh. Ternyata orang yang ketujuh yang diantara oleh tetangga tadi adalah orang yang nyembelih kambing tadi. Nah, jadi balik lagi kepada orang yang nyembelih kambing, gara-gara apa? Gara-gara semua orang itu memikirkan memberikan kepada yang lain lebih diutamakan daripada dinikmati sendiri. Ini adalah orang-orang yang memang sudah semata-mata kehidupannya dunia ini mereka pandang bukan lagi besar, tapi dunia ini kecil. Nah kita kadang itu dunia itu kecil sebenarnya, cuman sudah matok mata, sudah masuk hati sehingga besar. Mata kita ini debu itu kecil atau pasir itu kecil, Mas Nadim, ya kan? Tapi kalau pasir sudah masuk ke mata, wah itu sudah besar sekali rasanya pasir itu. Nah ini mudah-mudahan apapun yang terjadi pada diri kita, semata-mata kita bisa ambil hikmah. Senang ya hikmahnya, kita bersyukur kepada Allah. Kalau sedang diuji oleh Allah, barangkali oh itu adalah Allah membukakan pintu bagi kita untuk kita semakin minta pertolongan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dipencet ini, enggak salah mencet yang seneni.